Bisa ngedapetin Barry White voice ini, lo harus 100 kali sit up satu hari. Super sekali tuh yang kayak gitu-gitu. Belajar ngomong dengan mic dan seolah lagi ngobrol dengan jutaan orang. Tapi gimana ngerubah kata-kata ini jadi mantra? Mantra lo apa? Mantep. Kalau mantra gue hidup itu indah, yang ribet elunya. Tapi kalau ditanya tadi malam, lo nonton drakor? Ya ceritanya gimana? Wah langsung. Padahal drakor itu lo ditipu kan. Seru tuh nggak selalu harus senang ya. Itu kata kunci tuh. Lo bedain antara senang dan bahagia. Musuh terbesar manusia sih buat kita adalah bosen. Gue paling sebel kalau ke toilet mall gitu ada orang yang masuk ke toilet terus main cabut aja nggak pernah bilang thank you. Gila men, pekerja toilet itu menurut gue adalah pekerjaan yang paling susah. POV ini kan ada karena ada narasi. Narasinya yang bener. Lo tahu narasi juga karena Najwa Shihab ya. Iya. Ya, kita bahas sekarang buku lo, Showtime Book. Entar dulu Nil, gue mau nanya. Mungkin belum ada yang nanya sama lo, kenapa namanya Big Thinkers atau kenapa Big Thinkers? If you think you are too big to talk to small audience, maybe you are too small to talk to big audience. Jawabannya ada di buku lo, bro. Bisa ya. Bisa banget nih Masuk, orang. Pak. Wah, keren. Lo kayak bisa jual apa aja gue rasa. Keren. Thank you. Udah terjawab berarti, Jawab. Keren. Oke. Ternyata lo nulis buku lain itu untuk ini ya? Iya. Sengaja. Gue udah siapkan entah kenapa gue dapat penerawangan. Kayak suruh akan nanya suatu hari di halaman itu gitu. Dia udah bisa membayangkan momen ini ternyata. Bro, ini buku gue baca. Dan menurut gua buku ini goks. Terima kasih. Ya kan. Cuman mungkin lebih bagus teman-teman juga bisa dapat sedikit di spill lah ya, di spill. Gue penasaran apa yang mendorong lo dan Bro Didi untuk menulis buku Showtime yang fokusnya lebih ke presentation and public speaking. Mungkin dari diri dulu ya. Kenapa Showtime? Karena jujur kalau buku ini gue tulis karena gue banyak belajar dari dia. Oke. Silakan Di. Kenapa Showtime? Berawal dari gue nyebrang ke dunia korporasi sih. Kesimpulan gue yang pertama adalah ternyata sama aja ya. Tadi gue pikir gue akan kaget-kaget gitu ya, karena sekian lama di dunia entertainment, di dunia media, gue keluar ke nyebrang ke dunia korporasi. Wih gila nih, gue bisa nggak ya gitu kan. Oh tunggu dulu, biar audiens tahu backstory-nya. Oke. Bro Didi ini adalah dedengkotnya dunia media khususnya radio dari tahun 94 sampai 2010. Bayangin tuh jam terbangnya ya. Spesialisasinya ini program-program yang ratingnya turun. Oke. Gimana ngangkat rating? Jadi kayak puskesmas dibawa ke lu ya kalau berarti lu coach barbel dong. Iya, yang udah mulai kusut masuk ke gua gitu. Tapi gue tuh tidak punya kemerdekaan untuk mengganti talent. Jadi ibaratnya talentnya nggak boleh diganti, orangnya mesti bisa jadi lebih baik. Iya. Tugas lo itu dulu waktu di radio ya. Terus gue mikir, iya kalau sekarang kenapa gue ambil? Gue yain aja gitu. Tapi ya seru sih. Jadi emang waktu itu tuh gue terkenalnya tuh istilahnya pendidikan. Bukan pendidikan, pendidikan. Iya. Jadi kayaknya yang, wah lu kena Didi lu, waduh kacau ya gitu kan. Jadi. Tapi dulu orang lebih asik sama lo atau jiper sama lo sebenarnya? Jiper, gue bantu jawab. Gila, kalau gue sebut gue kenal dia, orang-orang radio terkenal tuh mukanya langsung kayak kayak memori masa lalu yang menyeramkan tuh kayak muncul di mereka. Jadi itu galak banget kayak dulu ya, asumsi gue ya. Jadi level si Chief Entertainment Officer tuh dulu dia bukan entertainment, Chief Executor Officer gitu ya. Karena bukan executor. Executor, betul. Iya, ya gue harus ngaku lah. Kalau udah kena gue tuh katanya sakit paling rendah tuh flu berat. Oke. Sakit paling rendah flu berat. Oke. Yang istilah anak-anak sekarang GERD gitu. Itu paling rendah ya? Itu di atas sedikit lah. Gitu. Iya. Yang paling terakhir tuh yang gue temuin kasusnya adalah lagi depan mic ngomong gini, keluar darah bu. Waduh. Pendarahan gitu langsung dibawa ke rumah sakit. Terus gue bilang, kenapa ya sampai kayak gitu? Gue juga nggak ngerti. Lu ngedrillnya bener-bener, lu ngedrill mentalnya kuat berarti ya? Karena mandatnya emang ini harus naik ratingnya. Iya, berarti upgrading the person gitu kan, upscaling the iya. person gitu. Karena yang gue lihat gini, radio itu menurut gue media massa yang karakteristiknya agak berbeda. Yeah. It has to be personal. Iya. Kesannya kalau kita lagi dengerin di mobil gitu ya, siapa Kemal misalkan, lo kenal Kemal.
kan kayak Kemal ngomongnya cuma sama lo doang di Iya. mobil itu doang. Iya. Padahal dia itu ngomong sama berapa juta orang lainnya pada saat itu di mobil itu. Dan semua orang harus menganggap gue lagi dengerin Iya. Kemal ngomong sama gue. Iya. Sama kayak kita lagi nonton YouTube lah. Lagi ada di dalam mobil itu bahkan. Beda dibandingkan dengan media massa yang lain kayak Karena itu TV masih ada segala visual. macam. Ya. Ini cuma Bener. audio doang loh. Bener, dan lewat audio doang. Iya, itu Dan- yang lebih berat. Jadi cuman satu orang ke satu orang, Iya. bukan kalian semua senang, itu kan kalian ya. Iya. Ini emang bener-bener lo kelihatan harus kedengeran cuma satu person aja. Iya. Dan itu harus sedekat itu. Gitu. Dulu misalnya lo nggak boleh mengizinkan cowok lo ke dalam kamar, tapi lo bisa dengerin radio itu kan di dalam kamar Iya. dan you're okay gitu. Iya. Nah, lo tuh harus bisa sampai seperti itu. Dan untuk bisa ngedapetin sound yang kayak begitu, wah itu ngedrillnya emang harus luar biasa. Oke. Misalnya lo harus punya, taruhlah dia siaran malam, ya kan? Ya. Siaran malam tuh, ya kan orang tuh lagi gambar yang ada di otak lo tuh dulu pasti yang di meja belajar, lampu meja redup, cuman itu doang nyala, dan ngomongnya juga, hai, gimana tadi siang? Ya. Stres ya? Emang hidup tuh nggak gampang ya? Kayaknya cuma lagu ini yang bisa ngerti perasaan kamu deh. Dengerin ya. Untuk bisa ngedapetin very white voice ini, lo harus 100 kali sit up satu Ya. hari. Itu teknik. 100 kali sit up Satu hari 100 kali sit up. untuk dapat that kind of bass. Yes. Baseline voice. Super sekali itu yang kayak gitu-gitu. Super sekali. Tone-nya harus rendah lagi. Masih lebih rendah lagi. Harus bisa lebih rendah lagi. Super sekali, Mama mau ikut. Ya kan. Nah, itu lu ke lantai 8 Sarinah Tamrin dulu kan gue di situ. Itu harus naik tangga setiap hari. Jadi gak boleh pakai Biar- lift ya. biar latih, Jadi biar talent-talent terlatih lu ya. gak boleh pakai lift ya. Nggak boleh. Itu termasuk kreatif tim di belakangnya. Termasuk gue juga. Iya. Kalau itu night, kalau in the morning how's the voice? Kebalik. Tapi tetap yang namanya diafragma voice lo harus dapat. Jadi yang membedakan itu adalah lo harus bisa ngomong 4 jam full dengan diaphragm. Wow, that needs to be focused practice. and- Yes. Jadi orang jangan pernah berpikir bahwa penyiar radio itu pekerjaan yang gampang. No. Bukan It's- asal dapat mic No, langsung no, no. ngomong terus you suddenly no. It's a tough job. It's a skill. It's a skill. It's It's a skill. Karena lo harus belajar ngomong dengan mic dan soalnya lagi ngobrol dengan jutaan orang saat itu juga. Nah itu yang dibangun dengan tim. Bahkan bukan hanya jutaan, lo lagi ngomong dengan jutaan orang secara individually personalized. Bener. Exactly. To Bener. connect to Exactly. that 1 million different individuals. Bener. Itu Dan menurut ya. setiap kali ngomong di durasi. Kita ada Taruhlah durasi di situ. 1-3 menit. Ya. Dan dalam 3 kali ngomong itu you have a certain objective. Misalnya, lo harus bikin mereka putus sama cowoknya, dengerin lo ngomong 3 menit ini. Lo harus bisa membuat mereka marah luar biasa. Lo harus bisa, oh gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Itu di drill, Iya. kan. Nah untuk bisa kayak gitu ya mau nggak mau. Tapi background lu sebelum bisa punya keilmuan itu lu dulu di drill sama siapa lu, Bro? Ada gue, kalau ditarik mundur lagi, gue tuh ada jadi ada satu radio station waktu itu yang kerjanya tuh terakhir pas mau reformasi emang kita kerjaannya ngomporin mahasiswa untuk turun ke jalan sih. Iya. Radio MS3 namanya, Iya. dia radio Trisakti zaman Iya. dulu. Kalau sekarang kayak udah pindah deh di Tanjung Duren apa di mana. Tapi dulu dia di Trisaktinya langsung. Nah di situ kayak Mas Khotib Dede Basri ini sekarang nih yang naik lagi di kabinet itu juga pernah siaran di situ bareng sama gue. Jadi emang kerjaannya gitu, kerjaannya ngomporin mahasiswa, mengempower mahasiswa waktu itu segala macam. Dan dulu tuh mengerikan karena kalau lo salah ngomong sedikit kan lo diawasi aparat ya waktu Iya. itu ya. Lo seringnya kan quote unquote tiba-tiba dijemput, Iya. terus bisa pulang bisa enggak. Iya. Ya kan? Jadi emang ngeri banget waktu itu. Nah itu mungkin somehow yang ngedrill gue juga ya sampai ke titik itu, sampai akhirnya gue ngerasa fondasi seriusnya udah cukup, pengen yang lebih entertaining, gue nyebrang ke Prambors. Abis dari Prambors ya gue masuk ke MRA waktu itu. Ada Hard Rock, ada iRadio, ada Trax Radio waktu Yeah. itu, Trax FM. Terus apa lagi ya? Ada Cosmopolitan FM, ada Brava. Tapi what techniques do you apply? Teknik apa yang lo apply? Karena menurut gua radio itu, gua recall lagi yang gua pernah bilangin, kita pernah sharing waktu itu.
bahwa gue ketemu sama satu sosok namanya Lisa Nichols. Lisa Nichols, yes. Dia pernah ngajarin gue di salah satu workshop dia. Dia bilang dia ngajarin sebenarnya how to talk. Jadi dia bilang ada 3 stage. First is you tell a story. Second stage itu lebih keren lagi, sell a story. Yang third stage is show a story. Yes. Show the story gitu kan. Nah dalam konteks waktu dia ngomong itu dia bilang, lu akan bisa mengconvince siapapun kalau lu berhasil masuk di level of conversationnya di show the story. Karena lu nggak perlu modal PowerPoint, lu nggak perlu modal visual apapun, tapi dari your words, the choices, kata-kata yang lo pilih, intonation yang lo pilih, articulation yang lo pakai, itu bisa menciptakan movie Yes. di dalam kepalanya si pendengar. Betul. And that is called the theater of mind in the radio The radio business. Yes. Jadi namanya itu theater of mind, bener. Jadi senjatanya adalah gimana caranya lu bisa nyasar imajinasinya audience. Iya. Ya kan? Iya. Pada saat mata lo ditutup itu sebenarnya kita makin tajam indera yang lain kan. Jadi Iya. di situ tuh kuping. Nah, kuping itu lu masuk ke your head, your mind, and then the mind will create your imaginations. Iya. Nah, imaginations ini kan persepsi sebenarnya. Kalau Iya. di buku Showtime namanya sensasi. Iya. Itu masuk ke persepsi. Persepsi itu adalah what you are believe. So if you want to change the way people believe about you, change the way they feel. Tuh, dengar nggak? If you want people to believe about you, change the way they feel. Yes. Dan in order to make them feel adalah kalau di kita bilangnya gimana caranya ngerubah kata-kata, not just words, tapi gimana ngerubah kata-kata ini jadi mantra. Ngomongin mantra, boleh nggak gue share mantra gue? Sikat dong. Mantra lu apa bro? Mantep. Mantep. Kalau mantra gue hidup itu indah, yang ribet elunya. Oh iya bener. Bener banget, banget. Kenapa bisa gitu? Karena lo mantap kan? Iya. Jadi kalau di gue tuh mungkin gini kali ya. Kebanyakan orang hidup sekarang itu nggak ada nyawanya. Please elaborate that. Tolong dielaborasikan. Ya lo kerja hanya kerja aja, tapi tidak menikmatinya. Tidak bisa membuat apa yang lo kerjakan itu sebenarnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nggak ada rasanya buat lo. Jadi gini, meeting itu penting kan? Tapi kenapa? Dan lo dibayar buat meeting, ya kan? Tapi kenapa kalau gue tanya, meeting kemarin lo meeting apa? Terus nggak inget. Tapi kalau ditanya tadi malam, lo nonton drakor, ya ceritanya gimana? Wah langsung. Padahal drakor itu lo ditipu kan? Iya, it's all fake. It's all fake. Tapi kenapa lo lebih antusias dengan yang itu dibandingkan dengan apa yang lo kerjakan yang sebenarnya penting? Gue lebih antusias sama season baru dibanding company itu lagi mau ngapain, saya sesuatu seperti itu. Lo lebih antusias apa? Season baru di Season drakor baru, iya, segala iya, macam iya. daripada kayak ntar quarter 4 kita akan begini nih, produk baru gini-gini. Ya. Mana lebih antusias kalau boleh tanya sekarang ke lo masing-masing? Iya, benar. Nah gue ngerasa harusnya orang-orang lebih antusias dengan apapun yang mereka lakukan yang penting-penting ini. Iya. Tugas kita itu adalah membuat segala sesuatu yang penting menjadi seru. Itu karena orang cari seru bukan cari penting sebenarnya. I think you nailed it. So tadi lo ngomong manusia itu bahkan menjalani hidup aja nggak kayak orang hidup kan? Iya, Bener nggak? iya. Dan gua paling, I cannot say the word. Basically, lu udah tau dari ekspresi gua. Gua paling sebel kalau orang ngomong begini. Nikmati prosesnya, nikmati hidupnya, nikmati apa aja yang mau gue nikmatin. Iya. Setuju. Gue lagi susah nyet Iya, gitu kan. Iya. Masa gue harus nikmatin kesusahan gitu Iya, kan. betul sekali. Nah gimana cara menikmati Pak Didi, guru besarku? Gini, kalau di penyiar itu kita diajarin untuk ngambil point of view. Oke. Ya, sebenarnya lo bisa seneng atau nggak seneng itu tergantung point of view lo. Oke. Jadi kembali ke perspektif yang kita
Bener. tanamkan. Oke. Mungkin bahasanya adalah framing apa yang lo pakai. Wih, kata kunci. Oh serius nih, framing apa yang lo pakai? Iya. Bener. POV ini kan ada karena ada narasi. Iya. Kan? Narasinya yang bener. Kayak lo ngerti aja. narasi yang lo ngerti. Iya, gue suka Narasi. gitu Lo kadang-kadang. ngertinya terasi bukan Iya narasi. kan? Lo tahu narasi juga karena Najwa Shihab yang Iya, ngomong. gara-gara ya kan? Mbak Najwa aja cakep pinter ngomong. Kalau enggak juga mana ngerti lo Iya, narasi. kalau Mbak Najwa ya nggak kan? cakep nggak pinter pasti lo nggak pada dengerin beliau. Gitu. kan? Jadi sebenarnya what do you believe itulah yang membuat lo happy apa enggak. Dan itu tuh sebenarnya karena persepsi, karena point of view. Nah, itu yang diambil. Nah, untuk bisa mendapatkan point of view itu sebenarnya yang jadi PR. PR-nya si leader kalau di perusahaan. PR-nya orang tua kalau di rumah. Bisa, Ya kan? bisa. PR-nya individu kalau lagi mau menjalani hidup dengan caranya sendiri. Gini, PR-nya leaders itu sebenarnya adalah nomor satu. Itu adalah make people yang dia leads itu believe in him. Oke. Itu satu. Point of view-nya mau kayak apa mah udah terserah orang-orangnya. Cuman kan kalau leaders itu ya karena ini konteksnya korporasi biasanya kita harus menuju ke satu titik, ya kan? Iya. Semua harus align, semua harus selaras, semua oke, kita oke ya oke gitu. Nah, untuk bisa jadi setuju, masalahnya kan ada dua. Kita tuh trust dan truth. Trust dan truth. Yes. I trust you, but are you speaking the truth? Yes. Ya. Yang kita masalah itu sekarang itu kan itu. Krisisnya tuh dua itu. Iya. Di zaman penuh tipu-tipu ini sekarang akhirnya jadi lo yang tampil seadanya ini lah yang gue cari. Iya. Ya kan? Wah, ini orang otentik. I will follow you. Tuh satu. Sehingga point of view-nya mah terserah orang-orang itu sih. Cuman PR-nya adalah gimana caranya lo bisa ngasih tahu bahwa this is the real me. Satu. Yang kedua adalah gua nggak punya kepentingan apa-apa selain bikin lo semua jadi makin keren, makin maju, makin seru, makin asik. Oke? Setuju? Setuju. Let's go. Nah, untuk kayak begini sensasinya mesti asik kan? Sensasinya mesti apa ya? Approachable gitu. Sensasinya kan harus membuat orang-orang ini mendekat. Mungkin buat teman-teman biar lebih ngerti, termasuk diri gue. Gue ambil satu skenario, bro. Ada orang kerjanya tiap hari ke kantor. Let's say seorang video editor. Oke. Ya kan? Dia datang ke kantor tiap hari, dia kerja. Ya nggak? Lo kan sering. Ini berarti dia nih ngomongin dia. Iya, ngomongin dia. Oh, lo ya. Kita ngomongin dia. Oke. Lo siap-siap. Kita ngomongin dia. Kita ngomongin si editor. Kita orangnya nggak pernah di belakang. Iya, kita di depan. Kita otentik. Big thinkers is all about trusted and truth, gitu. Openness. Yes. Oke. Jadi lo datang ke kantor tiap hari dan lo nyampe kerjaan dan lo merasa ada days yang you find things fun, tergantung environmentnya. Ada days you find it so dead, gitu kan. Dan kadang-kadang yang so dead itu lama-lama jadi monoton. Betul. Benar nggak? Dan ya udah, jadinya otaknya langsung pekerjaan makin tambah banyak, salary begitu-begitu aja, bla bla bla. Ini semua mulai build up nih di kepala. Benar nggak? Suka ke build up nggak di kepala lo? Oh ya kadang, oke. Sip. Masih kadang ya. Kadang kan depan gue ngomongnya. Kalau bilang suka bahaya, bro. Oke. Selamat bro, selamat. aman. Dia ngomong kadangnya nggak kiding-kiding, boleh bagus. Oke. Nah, gimana menciptakan seorang sosok seperti itu bisa menjalani proses pekerjaan dia dalam hari-hari itu seru? Oke. Seru tuh nggak selalu harus senang ya. Seru itu selalu nggak harus selalu senang. Nggak harus selalu senang. Itu kata kunci tuh. Seru itu nggak selalu harus senang. Oke. Lo bedain antara senang dan bahagia, it's two different things. Iya benar. Iya kan? Udah mulai masuk filosofi nih, berat. Wah, ini Katanya minta berat. Oke. kata point of view. Katanya minta cabai 5. Iya. Jadi sebenarnya yang susah itu adalah mensimplify everything hard. Makanya kita as a performers susahnya itu adalah bikin segala sesuatu yang penting jadi seru. Iya. Ya kan? Supaya orang-orang ini jadi ngerti, oh ini penting toh gitu. Masalahnya selama ini orang-orang penting itu ini penting ya capek lah orang-orang. Iya. Musuh terbesar manusia sih buat kita adalah bosen ya. Penting sama dengan pening. Tuh.
kenyataannya itu. Jadi bikin susah kencing, Bu. Iya, dilanjutin lagi. Asik. Beneran nih gue bacain dulu ya di pantun. Iya kan? Jadi emang apa ya? Jadi itu tuh butuh skill. Nah, untuk bisa membuat segala sesuatu yang penting jadi seru dan kayaknya simple ini nggak gampang kan? Tapi kalau dalam konteks yang tadi gue bahas, itu gimana si orang itu bisa melatih untuk menjadi seru? Kalau di kita bilangnya adalah gini, bahwa kita tuh every business is a show business. Every business is a show Itu business. kesimpulan gue pertama waktu gue nyebrang ke dunia korporasi. Oke. Ternyata sama aja. Every business is a show business. Iya. And every time is a show time. Oke. Orang ini nyadar nggak bahwa tiap dia keluar rumah, ketemu orang, dan dia bekerja dan segala macam, dia lagi show. Buat kita para pemanggung, kan kita nggak gajian ya. Iya. Ya. Kita tuh dibayar based on kita manggung. Based on performance. Based on performance. Dan performance panggung yang gede-gede itu sebenarnya adalah hasil dari panggung kecil-kecil. Yes. Namanya, halo apa kabar, selamat pagi, udah makan belum? Gitu. Mas Rian, makasih ya Hawk Band ya. Tuh. Itu panggung. Tuh Betul panggung. tadi. Ya. Itu panggung kecil-kecil. Karena dari sini These are the small stages. yes. We Being respect appreciated. every audience. Iya. Yes. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman kan, mohon maaf ya, kan rata-rata orang korporasi kan gajian di tanggal 25. Iya. Mau salah, mau bener kerjanya, di Iya. tanggal 25 tetap gajian kan. Iya, iya. Oke, ada performance review ya per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Ya nanti aja gue bagusnya pas sudah performance review itulah gitu. Nah, kalau kita nggak gitu, nggak bisa. Iya. Kita bisa nggak dibayar kalau Iya, kalau nggak jelek. perform. Kalau Iya. nggak bisa dibayar. Jadi itu udah embedded di kita tuh. Jadi imagine kalau setiap individu dari leader sampai ke employee sampai ke office boy, setiap orang punya andil, andil di dalam company itu. Yes. One to take care of the cleanliness, one to take care of the job yang memang udah di-assign, Yes. one to make sure the kekompakan everybody connects and Ya, goes to the same mission and vision. benar. Ya. Iya kan? Maksudnya kalau kita ngomong dari founder and Ya. leader. Everybody should be a great performer. Yes. Bener nggak? Yes. Seorang cleaning service nih, sorry to say. Kalau lo pakai framingnya cuma sebagai seorang cleaning service, ya tugas gue cuma ngebersihin toilet. Iya. Tapi kalau lo pakai framing sebagai seorang performer, my job is to create my toilet, maaf ya, sebagai sebuah tempat di mana semua orang bisa bersih, datang dan pulang dari situ. Apalagi Panggung kalau gua dia adalah- punya, apalagi kalau dia, gua akan ciptain kenyamanan di toilet ini di mana Ya. setiap orang masuk keluar dapat ide baru. Yes. Karena Exactly. di otak Exactly. lo- Ideas come out from toilet sometimes. Yes. ya. buat di otak video gua- editor, lo kalau berpikir oh tugas gue cuma ngedit video, ya lu enggak buat Iya. video editor lah tugas gue enggak. Buat gue adalah the toughest job is to cut, not to build. Yes. Ya, Nah, makanya editor. Iya. Lo cari semua film pasti editor yang ada, bukan at the door. Iya. bukan penambah. The door, iya. Nah jadi tugasnya kalau dia pakai framing bahwa tugas gue adalah ngebuang yang nggak perlu supaya menjadi lebih keren. Iya. Bayangin kalau pakai framing mental show kayak gitu. Iya. Ini bukan sesi motivasi ya, Iya. tapi sometimes gue ngeliat kadang orang nggak punya framing yang tepat terhadap panggung yang dia dipercayakan sama dia saat itu. Nah itu kenapa kita bikin Showtime, kenapa kita nulis buku ini, karena gue pengen setiap orang terlepas dari kayak gue yang tampil sebagai sales atau Didi sebagai coach buat para C-level, setiap orang tuh punya panggungnya kok. Abang ojol, guru, siapapun tuh punya panggungnya selama dia ngeliat itu sebagai sebuah panggung. Yes. Nah panggung itu prinsipnya kenapa kita tulis buku ini adalah attitude gue sama Didi sama. Every stage can be our last stage. Yes. Kayak sekarang nih bisa aja di podcast terakhir gue dan Didi. Iya. Kalau kita nggak pernah tahu umur Tuhan yang Iya, Tuhan benar, kasih ya. benar. Tapi kalau nggak kasih the very F best, Iya. lo nggak akan dapat kesempatan lagi di masa depan. Very F best itu artinya apa? Very apa ya? Fantastic best. Fantastic best. Kalian udah menunggu saya ngomong yang aneh-aneh ya. Saya tahu. Tapi ini adalah kalau kita nggak kasih yang paling keren, buat gue tuh gue sama Didi udah ngebuang waktu audience, ngebuang waktu lo, ngebuang waktu teman-teman di sini. Benar. Nah, itu Karena attitude itu yang gue kadang suka sedih dari orang-orang korporat. Ya entah tanggal 5 juga gajian juga, ya entah itu. Nah itu kayak nggak bisa gitu guys. buat teman-teman yang ngejaga toilet ya, you guys are the guardian of our mental sanctuary. Betul. Iya, berapa banyak ya orang yang pengen nangis di situ, berapa banyak orang yang pengen marah-marah teriak di situ, dan cuma tugas toilet bisa ngeliatin dengan tenang dan, Iya. ya, you never know the impact yang mereka punya loh. Gue paling sebel kalau ke toilet mall itu ada orang yang masuk ke toilet terus main cabut aja nggak pernah bilang thank you.
Gila men, pekerja toilet itu menurut gue adalah pekerjaan yang paling susah. Maaf, one of the one of pekerjaan the mulia. most respected role Humble, menurut gue. iya. Humble, Betul. karena lu orang maaf ya datang dengan segala macam gaya dia di toilet, berantakan, bececeran, And yang you're cleaning ngebersihin the dia, dirt. You're cleaning the dirt, yeah. dengan maaf ya dengan gaji yang rendah. Yeah. At least he or she deserves some thank you. Respect. He deserves Nah, lu bayangin kalau kita ngelihat panggung tuh gue mendidik kayak gitu. Yeah. Every business your business. Say thank you adalah sebuah penghargaan terhadap panggung yang dibikin. Yeah. Nah, itu dari seorang level toilet, apalagi level di korporat. Every business is your business, man. Ya karena lo harus nunjukin itu kan. Be the first to say hello. Yes. Be the first to say thank you and Yep. be the first to say sorry. Yes, exactly. The three magic words. Pagi-pagi pergi ke taman. Cakep. Lihat bunga mekar berwarna terang. Cakep. Showtime hadir bawa perubahan. Cakep. Tampil percaya bicara gemilang. Kita ambil license yang Boleh kita gua minta pakai ya? dalam setiap. Konteks adalah foundation dari semua komunikasi. Kalau konteksnya nggak tepat, lo mau kontennya sebagus apa, covernya secakap apa, the message will not go there. Gimana tipsnya untuk bikin orang pertama cara berpikir kritis tuh langkahnya ini? The credibility and the impact dari si pemberi pesan. Emang kalau gua nggak melakukan ini, what's the consequence for me? Panggung itu adalah simulasi kehidupan yang mendekati. Cari muka sama cari perhatian, menurut gua tipis-tipis. Apalagi di dunia penuh tipu-tipu ini. Sosmed itu kan sebuah media yang sebenarnya kita pertanyakan kredibilitasnya. Jangan mentang-mentang lo udah tampil di sosmed terus lo menganggap diri lo, Oh, lo iya, adalah iya. bintang. Oh, No, iya, you iya. are just pemeran. Lo harus bertanggung jawab dengan apa yang lo perlihatkan ke audiens.